Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan hingga pada malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan, dan yang paling baik yaitu masih diberikan kenikmatan berupa iman dan Islam. Salat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa sikoh hingga akhir zaman kelak. Saudara-saudaraku seiman, seperjuangan, yaitu seluruh para asatid dan saudara-saudara alumni Nurul Hadid yang saya cintai. Gimana kabar antum semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kemudian kelapangan rizki, dan kemudahan atas segala sesuatunya. Izinkan saya sebagai pengurus IPANA ingin menyampaikan beberapa program-program yang kami buat berdasarkan kesepakatan bersama, insya Allah. Yang pertama yaitu program bulanan. Yang pertama, iuran rutin perangkatan. Iuran rutin perangkatan ini kita mulai dari Rp50.000. Start from 50.000, artinya paling kecil itu 50.000, bisa 100.000, bisa 150.000, itu tergantung kepada kebijakan ketua angkatan masing-masing. Dilihat dari jumlah perangkatan itu beda-beda, ada yang 9 bahkan ada yang 70 orang perangkatan. Maka dari itu masing-masing ketua angkatan untuk bisa memberikan kebijakannya dan kemudian menginformasikan kepada teman-teman, kemudian mengaktifkan kembali iuran rutinnya itu, sehingga semuanya insya Allah akan berjalan dengan mudah. Kemudian program kedua yaitu mengadakan meeting Zoom meeting untuk ketua angkatan, yang insya Allah akan kita lakukan setiap pekan pertama di hari Sabtu ba'da Isya sampai dengan selesai, atau kalau dilihat sikonnya untuk waktu opsional bisa kita tentukan bersama. Kemudian yang ketiga, mengadakan Zoom meeting ketua wilayah yang akan kita lakukan di pekan kedua. Sifatnya juga opsional atau kita pakai di hari Sabtu juga dari ba'da Isya sampai dengan selesai. Kemudian program keempat, program bulanan keempat, yaitu memberikan bantuan sembako kepada para asatid dengan mungkin estimasi 1-3 bulan. Dan itu semua menjadi tanggung jawab kita bersama, bahwasannya kita hidup harus saling menanamkan rasa peduli, kemudian saling bergotong royong agar semuanya terasa ringan. Kemudian program bulanan yang kelima yaitu memperhatikan kondisi alumni dan asatid secara keseluruhan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama kembali, bahwa siapapun yang mengetahui kondisi dari alumni ataupun para asatid yang sedang sakit ataupun terkena musibah lainnya, wajib untuk menginformasikan, bisa ke grup langsung ataupun ke pengurus IPANA. Kemudian mengadakan pertemuan untuk pengurus pusat, yaitu sudah beberapa kali dijalankan, memang sudah rutin ngobar ngopi bareng, biasa dilakukan di Bekasi dekat Sumarekon atau dekat stadion biasanya. Dan saya sendiri memang jarang hadir, tapi yang lainnya insya Allah hadir. Untuk siapapun yang berdekatan lokasinya dengan tempat tersebut bisa ikut juga merapat.
untuk bisa saling sharing, tukar pikiran, kemudian saling memberi pemasukan agar IPANA kedepannya akan menjadi lebih baik lagi dan lebih bermanfaat untuk semuanya. Kemudian kita beralih ke program tahunan. Program tahunan yang pertama yaitu pastinya kita juga akan mengadakan acara dengan mengundang asatid. Terutama ketika di bulan Ramadan biasanya kita akan mengadakan bukber. Nah, biasanya kita mengundang para asatid. Atau mungkin nanti kita rencanakan dalam 1 tahun itu kita akan mengundang ustadz sebanyak 2 kali. Dan dalam hal ini tentu ketika kita sudah mengundang asatid itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Berikut akomodasi atau memberikan support berbentuk uang untuk meringankan biaya bensin, kemudian tol, kemudian makan ustadz di perjalanan. Kemudian yang kedua, program tahunan mengadakan acara sosial. Acara sosial ini sudah beberapa kali, alhamdulillah sudah beberapa kali dilakukan oleh sebagian alumni kita ketika di wilayah tertentu sedang mendapatkan ujian berupa longsor atau lainnya. Seperti halnya yang sedang dijalankan oleh bro kita yaitu Bro Mujani yang ada di Cirebon. Nah ya, beliau aktif juga dalam kegiatan sosial. Begitu juga kan kalau di Bekasi ada Bro Latif, juga Bro Fajar. Nah, siapapun yang ingin ikut andil dalam menjadi relawan bisa hubungi ke beliau-beliau. Kemudian program tahunan berikutnya itu mendata seluruh alumni aktif. Nah, ini juga dibebankan kepada masing-masing ketua angkatan untuk mendata ulang anggotanya. Berikut nama, nomor teleponnya, WA yang bisa dihubungi, atau juga dengan alamatnya. Nanti bisa distorkan kepada bagian sekretaris dari pengurusan IPANA pusat, yaitu Bro Novan. Ya, insya Allah nanti akan kita coba minta ketika kita mengadakan Zoom pada pertemuan pertama, yaitu di pekan pertama. Kemudian ada program tahunan yang keempat, mengadakan kunjungan. Itu dilakukan oleh pengurus pusat. Nantinya pengurus pusat insya Allah kedepannya kita akan mengadakan kunjungan dalam setahun itu dilakukan sekali, bisa ke wilayah-wilayah. Wilayah itu yang misalkan di wilayah timur atau di wilayah barat ataupun lainnya ya. Dilihat dari sikon keuangan juga. Kemudian pemberdayaan asatid itu menjadi prioritas. Di sini keterangannya saya berikan prioritas karena memang komitmen awal saya ketika saya ditunjuk untuk menjadi ketua IPANA itu akan mengarahkan kepada SDM, terutama para asatid, dengan segenap niatan kita, kemudian kerja keras kita bersama, yang insya Allah kedepannya kita akan sedikit-sedikit solusi untuk bisa membantu dan meringankan beban yang ada di para asatid untuk saat ini. Kemudian pemberdayaan alumni itu masih menjadi PR kita bersama, bahwasannya itu perlu untuk dikaji ulang atau untuk dibicarakan ulang bagaimana untuk mekanisme dari pemberdayaan alumni ini menyusul. Kemudian yang terakhir, insya Allah kita akan ada menyebar proposal. Nah, proposal ini adalah tombak kita ya, karena dana ini yang saya pikir adalah yang paling penting untuk saat ini untuk di kepengurusan IPANA ini, karena program-program apapun tanpa didasari dengan dana itu akan sulit untuk berjalan ya, apalagi
dilihat dari kondisi kita saat ini. Kemudian dalam hal menyebar proposal, kami pengurus akan men-share juga di grup untuk siapapun alumni yang ingin ikut andil menyebarkan proposal ini. Insya Allah kita akan memberikan insentif 20% dari yang didapat. Sebab itu adalah cara kami berterima kasih atas partisipasi antum untuk ikut serta dalam menyebarkan proposal tersebut. Adapun untuk penyebaran proposal pertama, insya Allah akan saya lakukan dalam waktu sepekan ini. Dan nanti sepekan ke depan, insya Allah hasil dari penyebaran proposal akan saya spill di grup IPANA. Dan terkhusus untuk saya, ketika saya menyebarkan proposal, itu saya memberikan insentif kepada saya pribadi mungkin sebesar 50%. Dan 50% itu tidak akan saya ambil uang itu sedikit pun. 50% itu dari hasil pendapatan saya dalam menyebar proposal akan saya alokasikan kepada para asatidz yang ada di Nurul Hadid, insya Allah. Dan pesan kepada seluruh alumni, terkhususnya pesan untuk seluruh alumni. Untuk antum semua yang menyaksikan video ini, mohon untuk juga terpacu semangat dalam kita beriqomatuddin, kita saling membantu. Jangan pernah malu ketika kakak-kakak kelas itu ikut berdiskusi di grup, ikut nimbrung aja. Kita guyub. Jadi kita di sini diharuskan untuk guyub, saling mengenal satu sama lainnya, saling sapa menyapa agar IPANA ini terasa lebih hidup. Kemudian pesan juga, bahasa saya ini ya, entah pantas atau tidak, saya ingin menyampaikan kepada seluruh alumni Nurul Hadid untuk tidak mempermalukan diri sendiri. Artinya ketika antum diam dan tiba-tiba diam ini artinya tidak aktif di dalam IPANA. Dengan posisi dia tahu kondisi IPANA tapi dia diam. Tiba-tiba sakit ataupun terkena musibah lainnya. Dan jangan salahkan ketika IPANA itu akan tetap hadir dalam membantu antum. Walaupun antum diam, kami tetap akan hadir. Entah itu dalam bisa mendoakan ataupun kita juga memberikan bantuan berupa material. Berupa materi, soalnya bukan material mah sana nah. Berupa materi gitu. Pesanannya jangan mempermalukan diri antum sendiri, karena IPANA insya Allah akan hadir ke siapapun. Kita tahu, kita bergerak begitu. Dan jangan lupa juga bahwasannya seluruh dana yang nantinya akan terkumpul di kepengurusan IPANA itu juga nantinya akan balik lagi ke kita semua. Dari kita untuk kita. Itu insya Allah kita akan alokasikan kepada orang-orang yang tepat, kepada siapapun yang membutuhkan. Karena dilihat dari kondisi kita saat ini, kita masih lemah. Kondisi sulit itu bisa terjadi ke siapapun, dan kita juga harus mempersiapkan segala sesuatunya, saling bergotong royong, saling guyub agar semuanya bisa terselesaikan dengan mudah. Mungkin itu aja penyampaian saya saat pada malam hari ini. Nanti juga akan saya share filenya, yaitu file program, begitu juga dengan file-file proposal yang sudah saya terangkan di keterangan sebelumnya. Allahumma barik
Allahumma barik. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsir buat antum semua yang sudah rela menyimak video singkat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.